baik penjelasannya. Tafsiro artinya penjelasan. Mempelajari tafsir berarti kita berupaya untuk bisa memahami dan supaya ayat-ayat Al-Quran menjadi jelas bagi kita maksudnya apa, tujuannya apa, yang diperintahkan apa, yang dilarang apa ketika kita mempelajari tafsir. Ya. Secara istilah tafsir itu adalah bayan ma'anil Qur'anil Karim. Banyak ulama memberikan definisi-definisi tafsir yang satu sama yang lain saling melengkapi. Tapi umum tafsir adalah bagaimana kita bisa memperoleh penjelasan terhadap makna, terhadap hikmah, terhadap hukum, pelajaran-pelajaran yang terkandung dari surat-surat yang kita baca, dari ayat-ayat yang kita pelajari. Dan tentu mempelajari tafsir ini sangat-sangat mulia. Sangat-sangat merupakan perbuatan yang sangat baik. Karena dengan mempelajari tafsir, kita bisa memperoleh ilmu, kita bisa memahami Al-Quran. Di antara penjelasan ulama, pelajaran tafsir ini adalah materinya, bahan yang dipelajarinya adalah pelajaran yang paling mulia. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, kita saja kalau mempelajari suatu saja puisi, karya terkenal gitu ya, cuplikan ya, perkataan orang sangat-sangat bangga ketika menghafalnya, kita memahaminya gitu ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, anna syarafal ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Kemuliaan sebuah ilmu mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Kalau ada ilmu gitu ya, dia ujungnya kemana? Kaitannya kemana? Apakah ilmu ekonomi, ya, berbicara untung rugi, hanya sekedar pemuasan jasmani saja, tentang dunia saja, maka derajat ilmu ekonomi itu kalah jauh dibanding dengan contohnya ilmu agama. Ilmu yang mengantarkan kepada kita untuk memandang dunia ini dengan pandangan yang benar. Bahwa dunia ini adalah hanya tempat sementara. Bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja, bukan kehidupan yang abadi. Nah, ilmu agama mengantarkan demikian. Ilmu agama mengajak kita untuk menyiapkan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka derajatnya ilmu agama dengan ilmu ekonomi sangat jauh sekali. Ilmu ekonomi hanya untuk mengurusi dunia, hanya untuk bagaimana memperoleh keuntungan, menghindari kerugian dan sebagainya. Bukan menafikan, bukan mengecilkan ilmu ekonomi, bukan melarang mempelajari ilmu ekonomi. Tapi bandingannya adalah ilmu itu mulia atau tidaknya, ya, itu mengikuti materinya, mengikuti tujuannya apa, maka ilmu itu akan mengikuti derajat mulia dan tingkatan kemuliaannya mengikuti materinya. Pun demikian ilmu, apalagi umpamanya ilmu fisika, kimia, ya, ilmu umum dan sebagainya dibandingkan ilmu agama. Karena ilmu agama mengajarkan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini dengan pandangan yang benar. Banyak orang di luar sana yang memandang menjalani kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang satu-satunya, bahwa saya harus memuaskan diri di kehidupan di dunia ini. Saya tidak percaya kepada hari kebangkitan, saya tidak percaya kepada surga neraka, saya tidak percaya kepada hari pembalasan. Itu sumber masalah, itu sumber ya kehancuran seseorang yang tidak memahami, tidak mengakui akhirat. Sekali lagi, Ibnu Qayyim mengatakan
Mulianya ilmu itu mengikuti apanya? Mengikuti materi yang dipelajari. Ketika materi yang dipelajari adalah kalamullah, yang dipelajari adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ini sangat-sangat mulia, sangat-sangat mulia. Ilmu tafsir termasuk ilmu yang paling mulia karena materi yang dipelajari adalah kalamullah. Hal ini karena tidak ada satu pun dari ucapan yang lebih mulia dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pantaslah jika termasuk di antara ilmu yang paling mulia. Yang kita pelajari adalah perkataan kalam dari pencipta langit dan bumi. Yang dimana firmannya tidak ada kebatilan, tidak ada kontradiksi. Dan bahkan di dalam firman-firmannya mengandung mukjizat. Bahkan banyak tokoh-tokoh di luar sana yang masuk Islam karena mempelajari Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran luar biasa mengandung ijaz al-ilmi, mukjizat pengetahuan, ijaz al-ilmi. Ya. Seperti umpamanya, di antara contohnya adalah bahwa seorang itu kalau naik ke angkasa semakin sesak dadanya. Semakin tidak bisa bernapas. Kenapa? Oh, ternyata di luar sana, di angkasa sana, semakin berkurang oksigen. Ya, di luar sana, di angkasa sana, itu semakin ke atas, semakin berkurang oksigennya. Ternyata sesuai fakta yang ada di dalam Al-Quran. Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan mereka naik ke angkasa ketika mereka menolak kebenaran itu, mereka sesak dadanya. Ketika disampaikan kebenaran dan menolak kebenaran itu mereka semakin sesak dadanya. Ya, orang-orang kafir menolak kebenaran itu sampai dadanya itu sesak seperti sesak napas, tidak bisa bernapas. Sama posisinya adalah ketika seorang naik ke angkasa semakin berkurang oksigennya. Itu salah satu mukjizat Al-Quran, ijaz al-ilmi. Bukan Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi mengandung beberapa fakta yang terbukti secara ilmiah sesuai fakta keadaan sekarang ini. Itulah kehebatan Al-Quran. Bapak-bapak, jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi, kemuliaan materi ilmu itu adalah mengikuti apanya? Mengikuti yang dipelajarinya. Ketika materinya adalah mulia, maka demikianlah materi tersebut juga merupakan mulia begitu ya. Ketika materinya itu adalah berkaitan dengan dunia saja, maka demikian jugalah akhirnya derajat ilmu tersebut tidak seperti yang mempelajari ilmu agama. Kemudian kenapa materi tafsir ini mulia dan perlu kita pelajari? Karena dengan mempelajari tafsir ini, insya Allah kita menjadi tertuntun, kita menjadi memiliki guide, memiliki panduan, mengerti tujuan hidup kita ini untuk apa, dibandingkan dengan kita mengikuti guide tersebut seperti itu. Bahkan ketika mempelajari, membacanya saja luar biasa. Berapa ibu? Ketika kita membaca Al-Quran satu hurufnya, pahalanya bagaimana? Satu huruf, 10 kebaikan. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi alif lam mim itu alifnya adalah 10 kebaikan. Lamnya 10 kebaikan, mimnya 10 kebaikan. Sangat-sangat dahsyat ketika kita mempelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran ini. Bukan hanya memahaminya saja, tetapi huruf demi hurufnya. Sangat-sangat membawa kepada kita pahala yang sangat melimpah ruah seperti itu. Kemudian apalagi sampai memahami maknanya, sampai mengamalkannya, itu sangat luar biasa. Kebanyakan kita umat Islam di Indonesia masih dalam tataran berapa persen yang mampu membacanya. Hanya sekian persen dari umat Islam yang sangat banyak ini yang bisa membaca Al-Quran. Masih banyak atau sudah sedikit yang bisa membaca Al-Quran? Masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Masih banyak yang buta Al-Quran. Ini tantangan bagi kita. Dari yang sudah bisa membaca Al-Quran, berapa persen yang bisa memahaminya? Itu jauh lebih sedikit lagi. Bisa membaca dan bisa memahami. Bisa memahami Al-Quran.
Kemudian kalau kita presentasi lagi adalah dari yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa memahami, berapa persen yang bisa mengamalkannya, menerapkannya, dan menjalankan semua yang ada di Al-Quran tersebut. Semakin sedikit lagi. Tantangan bagi kita semuanya. Maka pada kesempatan pagi hari yang ini, kita mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena dengan mempelajari Al-Quran, kita bisa memahami, ya, mempelajari tafsir, kita bisa memahami sedikit demi sedikit kandungan makna Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran menjadi pajangan saja di rumah kita. Jangan sampai Al-Quran itu tidak kita pahami, kita tidak tergerak untuk mengamalkannya. Ya. Berikutnya dalam mempelajari tafsir Al-Quran adalah salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala atau seorang ulama bernama Syekh Utsaimin mengatakan Al-Quran Al-Karim yanzilu li umurin salasatin, kata beliau. Ya, di slide yang kedua atau di file yang kedua yang nomor 5 itu. Syekh Utsaimin mengatakan Al-Quran itu diturunkan dengan 3 tujuan. Dengan 3 tujuan Al-Quran diturunkan. Pertama, at-ta'abbudu bitilawatihi. Ini yang pertama tujuannya. Yaitu beribadah dengan membacanya. Ini tujuan yang pertama. Jadi Al-Quran diturunkan memang diantaranya adalah agar kita membacanya secara rutin. Minimalnya 1 hari 1 juz. 1 bulan 30 hari minimalnya 1 bulan kita khatam Al-Quran. Ya, mari bersama-sama saya mengajak kepada diri sendiri, kepada ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah bagi yang sudah mendawamkan. Ada ibu-ibu yang mendawamkan 1 hari 1 juz, ada yang odol yang luar biasa. Pertahankan dan terus menerus, ya, jangan ditinggalkan. Ya, 1 hari 1 juz. Ya, itu idealnya, Insya Allah bisa diluangkan waktu untuk membaca 1 hari 1 juz. Agar 1 bulan khatam, 1 bulan khatam, 1 bulan khatam. Karena memang tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk agar bisa dibaca. Al-Quran sendiri, akar kata dari Al-Quran adalah qaf, ro, dan hamzah. Al-Quran diambil dari kata qara'a. Ulama mengatakan diambil dari kata qara'a. Qara'a artinya adalah membaca. Maka sesuai dengan fungsi diturunkannya Al-Quran, Al-Quran tujuan yang pertama adalah untuk dibaca sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan sering membaca Al-Quran hati menjadi tenang, hati menjadi lebih tenang, lebih bahagia, lebih tentram, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan yang kedua Al-Quran diturunkan adalah fahmu ma'anihi. Fahmu ma'anihi. Apa artinya? Memahami maknanya. Pertama dibaca, kedua dipahami maknanya. Bagaimana cara kita memahami makna Al-Quran? Dengan mempelajari tafsir, membaca terjemahannya, ya. Termasuk belajar bahasa Arab adalah salah satu cara untuk memahami Al-Quran. Ya, kita pelajari sedikit demi sedikit, ya. Oh, ternyata dalam bahasa Arab ada namanya isim, ada namanya fiil, ada namanya huruf. Apa itu isim? Kata benda. Fiil, kata kerja. Huruf, kata bantu. Kita pelajari, oh, benda-benda di dalam Al-Quran disebutkan ini artinya ini artinya ini, perbuatan ini, dan seterusnya. Tujuan yang ketiga Al-Quran diturunkan adalah wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Mengamalkan Al-Quran. Ya. Jangan sampai Al-Quran hanya menjadi pajangan, ya. Ketika Al-Quran mengatakan, ya, di surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita baca,
Tahukah kamu alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Jadi ada umat Islam itu disebut mendustakan agama. Ya, mendustakan itu artinya tidak mempercayai Islam, tidak mempercayai ajaran Al-Qur'an. Siapa itu? Ya. Alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu mereka orang-orang yang tidak empati, tidak simpati, tidak perhatian kepada anak yatim. Ya, jangan sampai ada di lingkungan kita orang tuanya meninggal, ya, karena COVID dan sebagainya. Kita tahu, ya, ada anak yatim di tempat tinggal kita, dekat dengan kita, dan kita diberikan kelimpahan atau kelebihan rezeki yang bisa kita salurkan, kita berikan, kita ringankan bebannya. Lalu kita merasa masa bodoh saja, ya, itu termasuk kita bisa dikategorikan, dicap orang yang mendustakan. Maka mari bersama-sama, Ustaz, bagaimana caranya dan sebagainya. Saya kadang-kadang belum tahu caranya atau bagaimana dan sebagainya. Bisa disalurkan langsung, atau kalau lebih baik lagi adalah kalau kita memiliki komunitas, ya, kita bisa berinfak, namanya infak mingguan, terkumpul, ya, ala kadarnya kita bantu, kita salurkan per pekan, gitu ya. Karena hakikatnya harta yang Allah berikan kepada kita itu bukan harta kita, itu hanya titipan dari Allah kepada kita. Ya, Allah memberikan kepercayaan kepada kita, dititipkan harta, mari kita sisihkan sebagian kecil saja. Sebagian yang Allah berikan kepada kita, kita berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, ya, termasuk diantaranya adalah anak yatim. Ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyeru untuk memberi makan orang miskin. Bukan hanya anak yatim yang kita perhatikan, bagaimana kita juga memiliki kepedulian sosial, bagaimana jika ada di sekitar kita yang kurang mampu, gitu ya. Ya. Kadang-kadang makan sehari itu, kadang-kadang tidak makan. Kita tahu, gitu ya. Mari kita bantu. Boleh kita memberikan langsung, ya, bantuan nasi bungkus dan sebagainya, atau melalui komunitas seperti tadi, ya, kita berikan bantuan ala kadarnya, ya. Kalau berita yang saya baca di Jakarta itu sudah mulai ada, ya, namanya, ya, warung makan gratis. Pernah mendengar, ya, yang digagas oleh Bapak Anies Baswedan, luar biasa, gitu ya. Ada alokasi dana yang disiapkan, ya, dan warung-warung itu ada yang sudah di drop, gitu ya, apa sudah dibayar dulu, ya, untuk jatah makan sekian hari, bahkan 1 bulan dikasih. Siapa saja yang lapar, siapa saja yang membutuhkan makan, silakan makan di warung itu gratis. Sudah dibayar oleh pemerintah DKI. Luar biasa, ya. Kita pun sebenarnya bisa, ya, skala skupnya kecil, ya, skup desa kita, gitu ya, mengajak kepada jamaah pengajian untuk menghidupkan program, ya, program untuk menyantuni, untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Sangat luar biasa. Itu termasuk adalah mengamalkan Al-Quran seperti itu. Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca dan sebagainya itu adalah bukan hanya sekedar itu, tapi ada tindak nyata, ya, ada bentuk real yang kita lakukan. Bagaimana kita memiliki kepedulian sosial, bagaimana kita bisa meringankan saudara-saudara kita, ya, seperti itu. Sekali lagi, Al-Quran diturunkan kepada kita dengan 3 tujuan. Yang pertama apa? At-ta'abud bitilawatihi, yaitu membacanya, supaya kita bisa beribadah dengan membacanya. Membacanya itu adalah ibadah. Yang kedua adalah fahmu ma'anihi, yaitu apa? Memahami makna-maknanya. Dan yang ketiga adalah amalu bihi, yaitu bagaimana supaya kita mengamalkan Al-Quran, ya. Membacanya tentu dengan membaca dengan tajwid, ya, mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Di satu desa tidak ada yang mengerti tajwid, membaca Al-Quran tidak sesuai tajwid, satu desa bisa terkena mendapatkan dosa.
mempelajari tajwid termasuk fardu kifayah. Kalau ada yang mengajarkan di satu desa tajwid dan ya, maka dosa desa itu ya, penduduk desa itu terhindar dari dosa membaca Al-Qur'an tanpa tajwid ya. Maka kita belajar tajwidnya juga ya. Fardu kifayah mempelajari tajwid itu kalau di satu desa tidak ada sama sekali yang mempelajarinya dan ternyata kondisinya banyak yang belum bisa, maka bisa satu desa itu terkena dosa. Seperti fardu kifayah mengurus jenazah. Mengurus jenazah di satu desa nggak ada yang bisa ya, dosa semuanya. Ya. Jadi harus ada yang bisa bersedia untuk mengurus jenazah. Mengurus jenazah itu fardu kifayah. Mempelajari tajwid juga demikian. Wajib membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Ya. Syukur kalau sudah ada dihidupkan di sini ya, di masjid atau di salah satu majelis taklim pengajian membahas tajwid. Jangan sampai kita yang belum ya merasa sendiri ya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah saya ini membaca Al-Qur'annya dengan tajwid atau belum? Ya. Kita dengarkan murotal ya di YouTube di mana saja. Kalau bacaan kita sudah mengerti idhar, idgham, ikhfa, iklab sudah mengerti itu dan kita sudah mengamalkan, sudah mempraktekkan tajwid, berarti kita sudah terhindar dari dosa fardu kifayah tadi. Jangan sampai kita tidak mempelajari tajwid ya. Berikutnya adalah keutamaan mempelajari tafsir adalah kesempurnaan agama dan dunia seseorang didapatkan dengan mengetahui tafsir kitabullah dan mengamalkannya. Ada seorang ulama berkata, Asbahani mengatakan, wa amma min jihati syiddatil hajati fali anna kulla kamalin diniyin au dunyawiyin ajiliyin wa ajaliyin ya muftakirun ilal ulumi syar'iyyah wal ma'arif ad-diniyah wa hiya mutawaqqifatun 'alal ilmi bi kitabillahi ta'ala. Adapun ditinjau dari kebutuhan manusia yang sangat besar terhadap tafsir Al-Qur'an, maka hal ini karena seluruh kesempurnaan agama atau dunia, baik yang disegerakan atau yang diakhirkan, semuanya membutuhkan kepada ilmu syar'i dan pengetahuan agama. Ya, kita mau sholat harus belajar agama. Kita mau sholat harus berwudu, wudu juga harus belajar ya wudu dengan baik. Sedangkan semua itu terkait erat dengan pengetahuan tentang kitabullah ta'ala. Ya, ya seperti itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid." Ini kitab Al-Qur'an ini yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Luar biasa. Ya. Sekali lagi, banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana dan kenapa kita mempelajari Al-Quran. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh, mempelajari tafsir Al-Quran adalah sebab yang besar didapatkannya kelezatan dalam membaca Al-Quran. Ya. Jadi beda orang yang membaca dengan memahami Al-Quran dengan yang tidak memahaminya. Seperti orang yang seorang koki yang jago masak, yang mengerti masakan yang lezat dan dengan yang tidak, ya, karena dia berpengalaman dan mengerti bumbu-bumbu yang terkandung di dalam masakan tersebut. Sama dengan orang yang mempelajari bahasa Arab, mempelajari tafsirnya, ya, ketika membaca Al-Quran itu sampai tersentuh hatinya, bahkan banyak yang sampai menangis gitu ya. Yauma naqulu li jahannama hal imtalatihal wa taqulu hal mim mazid, yang di surat Qaf itu ya. Jadi kalau kita paham artinya gitu ya,
bahwa neraka jahanam itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai jahanam, apakah kamu sudah penuh?" Malah ditantang oleh neraka jahanam. "Apakah ada tambahan lagi manusia yang perlu aku siksa di neraka jahanam ini ya Allah?" Ya. Dengan membaca ayat itu sampai tergetar, sampai para ulama banyak yang menangis, ya. Jadi neraka jahanam itu ditanya, halim talati, wahai jahanam, kamu sudah penuh belum? Ditantang sama neraka. Jawabannya adalah hal min mazid. Siapa lagi yang mau ditambahkan, disiksa, dimasukkan ke dalamku wahai Allah. Jadi luar biasa, neraka jahanam itu tidak pernah penuh gitu ya. Apakah penuh, malah tambah lagi ya Allah, tambah lagi kalau perlu ya Allah, ya. Semoga kita semuanya terhindar dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita akan mencoba masuk kepada materi tafsir, ya, surat Al-Qalam. Materi tafsir surat Al-Qalam. Materinya kebetulan berbahasa Arab, ya, tapi sedikit demi sedikit coba kita pahami bersama, ya. Surat Al-Qalam. Al-Qalam sendiri artinya adalah pena, ya. Al-Qalam artinya adalah pena. Ini sudah di-share tapi berbahasa Arab Ibu Aida, ya. Mungkin nanti sedikit demi sedikit lah. Jadi ini ada seperti ini. Surat Al-Qalam adalah letaknya di juz 29, letaknya setelah surat Al-Mulk, ya. Ini tafsir, ya, ada 13 halaman, diambil dari tafsir seorang tokoh bernama Syekh Nabulsi di Damaskus sana, ya. Beliau seorang pakar, seorang tokoh, menafsirkan Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ayat 1 sampai 4. Bagian pertama ayat 1 sampai 4, luar biasa. Nun, ini salah satu huruf hijaiyah. Surat Al-Qalam diawali dengan nun. Apa itu nun? Ya, ini termasuk Shad, Yasin, Hamim, Alif Lam Mim. Apa tujuan dari huruf-huruf seperti ini? Ya, yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang hanya Allah yang tahu maksud dan tujuannya. Namanya apa Ibu? Ayat mutasyabihat. Al-Quran itu ada dua macam. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ulangi, ada yang apa? Muhkam. Muhkam. Ada yang mutasyabih. Ya. Apa itu muhkam? Ayat-ayat yang berisi hukum dan bersifat jelas. Itu namanya muhkam. Lawannya adalah mutasyabih. Apa mutasyabih? Masih samar dan belum jelas. Kenapa Allah menurunkan ada ayat yang belum dijelaskan, belum rahasia dan penjelasannya hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, di antara tujuannya adalah supaya bisa menarik perhatian orang yang mendengarkan Al-Qur'an. Dulu ketika Nabi diturunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya. Orang-orang Quraisy itu belum pernah mendengar Alif Lam Mim, ya, Qaf, Ha, Ya, Ain, Shad dan sebagainya. Tujuannya adalah ketika telinga mereka mendengarkan sesuatu yang baru, itu akhirnya penasaran. Apa itu sesuatu yang baru gitu ya? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, Yasin, Toha dan sebagainya. Ketika mereka penasaran, lalu mereka melanjutkan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika mereka melanjutkan mendengarkan ayat Al-Qur'an, bagaimana?
akhirnya mereka mendapat hidayah. Banyak yang seperti itu. Salah satunya adalah Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengarkan surat apa yang dibaca oleh adiknya, adiknya Umar bin Khattab, membaca surat Toha. Surat apa? Surat Toha, ya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, dan seterusnya. Dapat hidayah, ya. Jadi ketika dibacakan Toha, ya, artinya hanya Allah yang tahu. Akhirnya penasaran, lalu didengarkan, lalu dilanjutkan bacaannya, akhirnya Allah memberikan hidayahnya. Banyak, bukan hanya satu dua, ya. Banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah ketika mendengarkan Al-Qur'an. Dan salah satunya adalah, daya tariknya adalah ayat-ayat pertama yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, yang disebut dengan ayat mutasyabihat atau mutasyabih. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Luar biasa ini, ya. Pena. Allah bersumpah dengan pena. Ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang Allah berikan kepadamu itu bimajnun, engkau bukanlah orang yang gila. Ya. Nanti kita akan kupas kenapa di ayat yang kedua ini ada kata-kata majnun. Majnun artinya gila. Ya. Di manusia itu ada yang berakal, ada yang gila. Kita akan sedikit bahas nanti ke bawah. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun, dan sesungguhnya bagimu wahai Muhammad pahala yang tidak terputus-putus. Pahala yang mengalir, ya. Sedekah jariyah dari semua umat Nabi Muhammad yang, ya, mengamalkan ajaran-ajarannya, pahalanya terus mengalir kepada beliau, kepada para sahabatnya juga yang telah mengajarkan dan melanjutkan estafeta ajaran Islam, kepada para tabi'in, semua yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam kepada generasi selanjutnya, semuanya mendapatkan pahala amal jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Jadi Nabi Muhammad pahalanya itu tidak pernah terputus karena beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat, ya. Kita pun kalau mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ilmu agama kepada siapa saja, hatta termasuk kepada anak kandung kita, ketika anak kita itu diajarkan Fatihah kepadanya oleh kita, maka setiap kali anak itu membaca Al-Fatihah, kita mendapatkan pahala, ya, karena ilmu agama itu tidak ada yang sia-sia. Apapun, sedikit apapun yang kita ajarkan dan diamalkan oleh orang tersebut, kita akan mendapatkan saham, mendapatkan limpahan pahala darinya. Ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas, ya, budi pekerti yang sangat mulia, yang sangat agung, luar biasa, ya. Ila akhiri ayatin fi hadis surah, sampai akhir surat, yaitu nanti ayat 52, wa iyyakadul ladina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun, ya. Faqad khutimat hadhihi suratu biwasfil kuffar lin nabi bi annahu majnun wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Ayat ini, di ayat yang kedua, diawali dengan kata-kata majnun, yang artinya kita tahu majnun itu gila, ya. Kemudian diakhiri juga dengan, ya, wa yaquluna innahu lamajnun, ya. Diakhiri juga dengan kata-kata majnun, ya. Pertanyaannya adalah man al-aqilu? Siapakah orang yang berakal itu? Man al-aqilu? Siapakah orang yang berakal itu? Ya. Ayyuhal ikhwal kiram, wahai ibu-ibu semuanya, para jamaah, ya, bahwa banyak sekali kalau kita membaca buku sirah, sejarah Nabi SAW, ya, pernah suatu hari Nabi itu bersama para sahabat, ya, ro'a ma'a ashabihi fitorik majnunan,
Fas'alahum su'alal arif. Qala man hadza? Qalu majnun. Qala la bal hadza mubtala. Ya. Saya bacakan tadi sedikit ya. Suatu hari Nabi bersama para sahabat jalan. Ketemu orang gila di jalan. Ketemu orang gila di jalan. Lalu Nabi ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat Nabi ya. Nabi berkata kepada para sahabat, Nabi tahu hanya ingin memberi pelajaran. Siapa orang ini wahai para sahabat? Wahai sahabat-sahabatku, orang ini siapa? Para sahabat mengatakan, Majnun, itu orang gila ya Rasul. Karena dari pakaiannya ya, dari tampangnya, ya compang-camping dan sebagainya, itu orang gila. Kata Nabi bukan, dia bukan orang gila. La bal hadza mubtala. Bukan, ini bukan orang gila. Ini adalah orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akalnya tidak berfungsi dengan baik, itu adalah orang yang sedang diuji. Dia bukan orang gila, kata Nabi. Nabi menjelaskan, al-majnunu man asallaha. Al-majnunu man asallaha. Orang gila adalah mereka yang bermaksiat kepada Allah. Siapa orang gila? Man asallaha, orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka itulah yang disebut orang gila, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ibnu Adam, ati rabbaka tusamma akilan wala taksihi fatusamma jahilan. Sudah bisa Ibu materi yang berbahasa Arab ini? Sudah ya Bu ya? Ya, kita baca lagi. Ibnu Adam, semuanya bisa dilihat ya kalau yang bahasa Arab ini ada di halaman 1, halaman 2 sekarang ya. Ibnu Adam ati rabbaka tusamma akilan, kata riwayat di sini. Ati rabbaka, taati Tuhanmu, tusamma akilan, kamu disebut berakal. Orang yang berakal itu yang mematuhi perintah Allah. Otaknya digunakan untuk memahami perintah Allah, lalu mentaati, lalu menjalankan perintah Allah. Itu namanya orang berakal. Wala ta'sihi, jangan kamu bermaksiat kepada Allah, fatusamma jahilan, maka kamu dikatakan orang yang bodoh. Otaknya tidak digunakan untuk memahami perintah Allah, berarti otaknya tidak berfungsi, maka bisa disebut dengan jahil, orang yang bodoh. Luar biasa ya. Kafa bil mar'i ilman an yakhshallaha wa kafa bihi jahlan an ya'siyahu. Cukuplah seseorang itu disebut berilmu kalau dia yakhshallah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah berarti dia berilmu. Dia mengerti siapa yang harus ditakuti, dia mengerti siapa yang harus dipatuhi, dia mengerti siapa yang perintahnya harus dijalankan dan larangannya harus dihindari. Dia berarti orang berilmu. Orang yang takut kepada Allah, dia orang yang berilmu. Wa kafa bihi jahlan, dan cukuplah seseorang disebut bodoh ketika dia an ya'siyahu, bermaksiat kepada Allah. Maka disebutkan di dalam ayat yang kedua, ma anta binikmati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat Tuhanmu itu engkau disebut orang yang bodoh. Bukan orang yang gila maksudnya, ya. Seperti itu, ya. Maka di halaman kedua itu disebutkan arjahukum aqlan asyaddukum lillahi hubban. Sekali lagi saya bacakan, coba diikuti. Arjahukum aqlan. Ulangi. Ya, diulangi lagi. Arjahukum aqlan asyaddukum lillahi hubban. Arja hukum artinya adalah
orang yang paling cerdas akalnya di antara kalian adalah yang paling mencintai Allah. Orang yang paling cerdas di antara kalian adalah yang paling mencintai Allah. Asyaddukum lillahi hubban. Manakala kita semakin mendekat kepada Allah, semakin mencintai Allah dan semakin berkurang mencintai dunia, maka hakikatnya kita semakin pintar, semakin cerdas dan semakin berakal. Sebaliknya, manakala seorang semakin bertambah usia, semakin cinta kepada dunia, sibuk hari-harinya hanya dengan urusan dunia, lupa menyiapkan bekal akhiratnya, hakikatnya dia adalah semakin tertipu dan semakin bodoh dan semakin tidak menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita dari hari ke hari kecintaan kepada dunia semakin menguat, semakin lupa kepada akhirat, semakin mengejar dunia, semakin semangat mengejar dunia, sementara bekal akhiratnya, bekal ilmunya dan sebagainya tidak diperhatikan, seperti itu. Kemudian walladzina amanu asyaddu hubban lillah, di halaman ketiga surat Al-Baqarah mengatakan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Allah. Al-mu'minu ikhtarol asla. Orang yang beriman itu adalah selalu memilih pokok. Selalu memilih pokok. Mana yang asli dan mana yang imitasi, dia bisa memilih dengan baik. Tidak memilih yang palsu, tapi memilih yang asli. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang asli. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang semu, hanya sementara saja. Maka ada ungkapan dari ulama mengatakan, Ibnu Adam utlubni tajidni. Wahai Ibnu Adam, carilah aku, maka kamu akan menemukan aku, kata Allah. Fa idza wajadtani wajadta kullasyai. Kalau kamu menemukan aku, kata Allah, kamu akan menemukan segalanya. Apa saja akan terpenuhi. Wa in fattuka fataka kullasyai. Tapi kalau kamu tidak menemukan aku, kata Allah, fataka kullasyai, maka semua tidak akan kamu dapatkan. Wa ana ahabbu ilaika min kulli syai, dan aku adalah orang yang paling harus dijadikan yang paling dicintai dari segala sesuatu yang lainnya. Seperti itu Bahkan di satu ungkapan yang lain mengatakan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu fawqa ma u'ti as-sa'ilin. Janji Allah kepada mereka yang betul-betul mencintai Allah, betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Siapa saja yang sibuk dengan mengingat kepadaku, sampai-sampai tidak sempat untuk berdoa atau meminta kepada Allah, sibuk mengingat Allah, sibuk beribadah, bahkan sampai-sampai tidak pernah berdoa, meminta ini, itu, meminta rezeki yang banyak dan sebagainya, maka Allah janjikan, aku akan berikan kepada mereka, orang yang sibuk mengingatku, beribadah kepadaku, lebih daripada orang-orang yang meminta kepadaku. Ada yang meminta kepada Allah, berdoa dan sebagainya, itu baik. Dan ada orang yang sibuk dengan ibadahnya, zikir kepada Allah, dengan mendekat kepada Allah, sampai-sampai lupa untuk meminta rezeki dan sebagainya, meminta A, B, C dan sebagainya. Nanti Allah menjanjikan kepada mereka yang sibuk mengingat Allah ini, yang diberikan adalah jauh lebih banyak, jauh lebih melimpah daripada mereka-mereka yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, luar biasa surat Al-Qalam ini pertama mengajarkan kepada kita tentang kolam. Kolam ini ada dua makna. Pertama, maknanya adalah pena yang Allah ciptakan pertama kali. Jadi, di antara makhluk Allah yang Allah ciptakan pertama kali, di antaranya adalah arsy, singgasana Allah, dan yang kedua adalah kolam, pena. Ketika diciptakan, pena itu lalu diperintahkan kepadanya, uktub, tulislah. Kata kolam, apa yang kutuliskan ya Allah? Tuliskan semua yang akan terjadi dari sejak awal sampai akhir, sampai hari kiamat kelak.
Semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Di kolam ini penjelasan ulama yang pertama adalah semua adalah makhluk Allah bernama pena, dan pena ini ditugaskan Allah mencatat semua peristiwa yang terjadi di dunia ini. Awal sampai akhir semuanya tercatat di Lauhil Mahfuz. Itu adalah kolam. Dan ulama menjelaskan kolam yang kedua adalah semua catatan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kalam dan kolam. Kalam artinya bicara. Ya, di surat Ar-Rahman Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, 'allamal Qur'an, Allah mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, ya. Allamahul bayan, Allah mengajarkan juga bayan, penjelasan. Dan di surat Al-Qalam ini Allah juga menjelaskan pena. Pena ini adalah tulis menulis. Bagaimana ilmu pengetahuan bisa sampai kepada kita berkat adanya kolam, yaitu berkat adanya tulisan. Ini merupakan karunia yang sangat besar. Allah mengajarkan kepada kita kalam, berkata, dan juga mengajarkan ilmu pengetahuan melalui kolam. Bahkan kalau kita ingat ayat pertama yang turun, ada yang hafal ibu-ibu? Surat apa yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai, coba bunyinya bagaimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana, terus Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Perhatikan ayat yang keempat. 'Allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia dengan pena, perantaran pena. Ilmu pengetahuan dicatat, ditulis. Bahkan banyak ulama-ulama yang kalau dihitung karyanya, bukunya, bisa seruangan ini penuh, ibu-ibu, dengan karya tulisan ulama. Bahkan usianya itu cenderung masih muda. Usia 40 tahun, belum sampai 50 tahun, usianya belum sampai 50 tahun. Tapi sudah wafat, karyanya, kitabnya, bukunya bisa penuh seruangan ini. Itu menunjukkan keberkahan usia para ulama kita, ya. Jadi dengan kata lain, maksud dari Al-Qalam ini adalah pertama, kolam makhluk Allah yang Allah ciptakan pertama kali ada aras singgasana Allah, ada kolam yang dimana Al-Qalam ini diperintahkan untuk mencatat semua peristiwa yang terjadi di dunia. Dan penjelasan ulama yang berikutnya, kolam adalah ilmu pengetahuan. Ya, kolam di sini adalah ilmu pengetahuan di mana Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan catat, ya, ilmu pengetahuan yang dicatat seperti itu tadi, ya. Kemudian ayat yang kedua tadi, ketiga tadi, nun wal qalami wa ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ya. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila, tadi sudah dijelaskan. Orang yang gila adalah orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, yaitu mereka-mereka yang hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang berakal adalah mereka yang menggunakan akalnya untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibu-ibu, sudah waktu 10.47, ya. Memang waktu kita sampai 10.30, ya. Ini sudah sedikit bergeser waktunya. Insya Allah kita lanjutkan dengan diskusi barangkali, ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, ya. Untuk materi, kesimpulannya adalah surat Al-Qalam merupakan surat yang sangat biasa, berisi tentang informasi
bahwa kolam yang dimaksud adalah pertama adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kolam yang diperintahkan untuk mencatat semua yang terjadi di dunia ini, dicatat di namanya Lauhil Mahfuz ya. Fi Lauhim Mahfuz di akhir surat Al-Buruj ya. Kemudian menurut ulama yang kedua, kolam ini adalah ya ilmu pengetahuan, yaitu di mana semua ilmu dicatat, kita mendapatkan ilmu dari orang-orang terdahulu. Bagaimana caranya? Karena ilmu itu tercatat, disampaikan secara lisan, dan tercatat juga di dalam buku-buku karya-karya para ulama ya. Dengan demikian di antara pelajaran dan yang harus kita amalkan adalah bagaimana kita itu memiliki sifat atau memiliki kebiasaan ya menulis ilmu dengan mencatat ya, bisa juga dengan mengikuti pelatihan penulisan karya ilmu dan sebagainya. Silahkan jika ada yang suka dengan dunia tulis menulis, itu luar biasa ya. Kita memiliki blog, memiliki website ya. Kita abadikan ilmu kita, catatan-catatan kita, dan kita niatkan untuk bisa dibaca oleh generasi selanjutnya kepada orang-orang orang lain, supaya ilmu kita itu menjadi ilmu yang amal jariah, ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang terus-menerus diajarkan ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya materi tafsir surat Al-Qalam ini ya. Semoga bisa bermanfaat kepada saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kalau ada yang mau ditambahkan, ada hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Iya, mangga Ibu, ya silakan. Ya, hati-hati di jalan. Barangkali iya. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga langkah baik kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan semoga terus-menerus Allah memberikan kepada kita kekuatan, taufik, hidayah untuk mengisi hari-hari kita dan memberkahi semua langkah kita ya. Langkah kaki kita ke tempat ini insya Allah mendapatkan setiap langkahnya mengangkat derajat kita, dan ketika melangkahkan kaki ke rumah juga akan menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin ya. Mungkin kita tutup dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhanaka amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Ibu-ibu.